Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita belajar tematika subtema 1 PB4 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran nanti, yang pertama, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran pagi ini. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Mari kita cari lebih tahu. Di sini ibu memiliki sebuah bacaan Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang lebih tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Itu tadi pembacaan teks eksplanasi ilmiah tentang Thomas Alva Edison. Setelah membaca, kalian akan menemukan pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Di sini, pada paragraf pertama, topik masalah yang dibicarakan yaitu penemuan bola lampu pijar yang mengubah dunia. Dan paragraf kedua yaitu siapakah Thomas Alva Edison? Yaitu seorang penemu bola lampu yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Pada paragraf ketiga atau deret penjelas bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Dia menghabiskan waktu 2 tahun dan dana yang besar. Bola lampu pijar listrik akhirnya ditemukan dengan mampu menyala selama 40 jam. Dan pada paragraf keempat terdapat kesimpulannya, yaitu sikap yang gigih dan pantang menyerah dari Thomas Alva Edison untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, anak-anakku, kalian kemarin sudah memperoleh penjelasan tentang teks eksplanasi. Nah, salah satunya ini juga merupakan contoh teks eksplanasi ilmiah, di mana paragraf pertama merupakan pembukaan, kemudian paragraf 2-3 merupakan
Isi dan paragraf keempat adalah kesimpulannya. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 7-8, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah, dari bacaan tadi, apakah hak yang didapat oleh Siti? Hak Siti yaitu hak untuk belajar, kemudian untuk mendapatkan fasilitas belajar, serta mendapatkan perhatian dari orang tua. Dan yang kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Adik Siti sebenarnya sama dengan kakaknya, yaitu hak untuk belajar, mendapatkan fasilitas, dan mendapat perhatian orang tua. Apakah Siti menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Iya, karena lampu belajar yang diberikan oleh ayahnya dijaga baik oleh Siti dengan mematikannya jika tidak digunakan. Dan apabila kotor juga dibersihkan. Sedangkan bagaimana dengan adik Siti? Adik Siti belum bertanggung jawab karena lampu belajar adik Siti rusak akibat sering membiarkannya menyala dan jarang membersihkannya. Apa manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaatnya orang lain akan selalu menghargai kita, selalu dipercaya orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, kamu nanti akan mengamati benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu menggunakannya dengan tanggung jawab? Misalkan di sini yaitu bendanya sandal. Bagaimana kamu menggunakannya? Kamu menggunakannya dengan memakainya dengan baik. Kemudian bagaimana kamu merawatnya? Dengan membersihkannya, dengan mengelap. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dengan menggunakannya? Itu nanti kamu jawab pada kolom yang tersedia sesuai dengan yang kamu lakukan. Nah, anak-anakku, kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab apa belum? Kamu bisa menuliskan dalam kolom komentar apa saja manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu. Tentu saja kita dapat menggunakannya dengan baik. Nah, anak-anakku, penjelasan dari Ibu cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.